Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Buya Deswandi di hadir berkunjung ke pada sesi kita di hari tanggal 25 September 2021. Terima kasih kami yang telah sudi hadir dalam acara kita pada kali ini. Sebelumnya kita menetapkan sebuah aturan dulu bahwa bagi teman-teman diharapkan untuk menghidupkan video selama kita berlangsung. Tetapi Anda diwajibkan untuk mematikan atau memutkan suaranya, sehingga tidak akan mengganggu keberlangsungan informasi yang akan diberikan oleh Buya Deswandi pada kali ini. Terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang telah mematikan semua suaranya. Baiklah. Mohon pada semuanya ya. Oke. Jadi sudah semuanya sudah mematikan suara ya. Oke. Marilah kita mulai acara kita dengan sama-sama membacakan basmalah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita haturkan yang telah membuat kita di antaranya nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sehingga pada malam hari ini, alhamdulillah, telah berkumpul sebanyak 20 orang partisipan. Allah sama belajar untuk menjadi muslim yang lebih baik ke depannya. Ya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita kesempatan untuk menghirup nikmat iman dan Islam sehingga kita menjadi muslim seperti adanya kita pada hari ini. Yang saya hormati Buya Deswandi, terima kasih telah sudi datang dalam acara kunjungan pada sesi kali ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman yang telah hadir dalam acara virtual meeting kita pada kali ini. Semoga ini menjadi ladang amal bagi kita semua, karena kita sudah lama beribadah, ya kan? Bahkan sebelum kita balik, kita sudah mulai belajar mengenai bagaimana cara beribadah yang bagus atau yang sesuai dengan kaidah agama Islam. Karena saya yakin 100% di sini teman-teman itu adalah lahir dari keluarga Muslim. Dan tentunya kebanyakan dari kita itu sekolah di sekolah Muslim. Ada yang di MDA mungkin gitu loh. Atau ada yang berguru ke guru privat gitu. Sehingga kita akhirnya ibadah sesuai dengan apa yang telah kita peroleh pada saat kita kecil. Pertanyaannya, apakah ibadah kita selama ini sudah sesuai dengan kaidah fikih dan usul fikih? Sesuai dengan apakah rukun dan syarat ibadah kita sudah sesuai dengan sunnah? Apakah tidak ada kelewat atau mungkin terlupakan oleh kita setelah kita selama 40 tahun ya, 44 tahun usia kita? Apakah tidak ada? Nah, saya sendiri secara jujur akan ibadah yang berkaitan dengan ibadah berwudu, mulai
berada di Madrasah Diniyah Waliyah atau ketika saya masih kecil. Kemudian sempat belajar fikih sanawiyah dan mohon kepada teman-teman, mohon ya untuk mematikan suaranya karena tidak konsentrasi nih jadinya. Siapa nih? Oke, baiklah saya teruskan ya. Mohon maaf nih. Jadi karena itulah tujuan kita untuk belajar fikih ibadah kali ini khususnya kita khusus mempelajari ibadah walaupun dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yaitu sekitar 2 jam yang insya Allah kali ini dalam rangka berkunjung ke guru ini secara virtual ini merupakan momen yang tepat saya kira bagi kita semua teman-teman di sini yang hadir saat ini untuk mengkonfirmasi apakah kemudian kita melihat jauh apakah ibadah kita sudah sempurna selama ini yang telah kita lakukan dan apa yang perlu diperbaharui atau perlu ditambahkan apabila ada yang ternyata selama ini ternyata tidak layak atau yang harus dikurangi atau yang perlu ditambahkan atau perlu disempurnakan. Nah, bersama kita pada kali ini alhamdulillah telah ada Buya Deswandi yang merupakan ustadz kita dari kita belajar waktu di Aliyah dulu di Madrasah Sumatera Tawalib. Dan pada kesempatan ini kami memohonkan kepada ustadz, walaupun kami telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fikih ibadah, tapi mungkin nampaknya ada beberapa teman kita yang mempertanyakan hal-hal lain di luar ibadah. Jadi mungkin pada tahap jadi kita ada beberapa aturan. Yang pertama, kiranya kami mohon kepada Buya Deswandi untuk memberikan penjelasan sedikit mengenai fikih ibadah ini, semacam sebuah pengantar yang mungkin akan bisa membuat teman-teman lebih akan mempertanyakan lebih lanjut mengenai ibadah yang selama ini mereka telah lakukan. Pengantar kira-kira 10-20 menit. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dalam hal ini mungkin Buya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh saudara Sarul Ismet sebelumnya. Kemudian Buya bisa melihat kira-kira ada nggak pertanyaan yang berkaitan dengan fikih ibadah. Setelah itu teman-teman juga akan kami minta untuk secara langsung membahas, mempertanyakan yang berkaitan dengan pengalaman dan pengamalan ibadah mereka selama ini. Nah, jadi akan ada sesi sesi yang pertama ada sesi seperti sebuah shining information atau informasi untuk mencerahkan teman-teman berkaitan dengan ibadah. Yang kedua adalah pertanyaan dari teman-teman yang telah isi sebelumnya melalui Google Form. Kemudian yang sesi yang ketiga adalah pertanyaan langsung. Jadi teman-teman silakan bertanya langsung di forum ini yang berkaitan dengan ibadah. Apabila ada waktu yang tersisa, maka Buya Deswandi kami harapkan untuk menjawab pertanyaan yang tidak relevan dan berkaitan dengan pertanyaan tentang ibadah kita pada kali ini. Baiklah, kayaknya hari ini kita cukup serius ya. Kami minta kepada Buya Deswandi untuk menjelaskan mengenai fikih ibadah ini apa kira-kira yang bisa disampaikan yang berkaitan mungkin ya dengan pertanyaan yang kemarin itu. Kepada Buya Deswandi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketua angkatan 96 yang dimuliakan Allah.
kemudian para jamaah kajian Zoom. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dapat bertemu dalam kajian Zoom. Di samping kajian, nilai silaturahmi juga tidak kalah pentingnya di sini. Artinya ada aja silaturahmi tanpa kajian sudah luar biasa. Apalagi kalau kajian itu ditambah dengan silaturahmi, sharing, berbagi ilmu, itu pertemuan kita insya Allah diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sebentar lagi juga akan kita peringati kelahirannya, dan sering kita dengungkan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu sungguh adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu adalah ikutan yang baik. Yang jadi persoalan bagi kita, apa baru yang kita ikut dari Rasulullah itu? Ibadah beliau, akhlak beliau, atau apa yang kita ikut? Karena sekarang semangat orang mengikut Rasul itu luar biasa, hebat. Tapi ada yang tidak pas. Artinya yang mesti diikut tidak mereka ikut, yang harus diikut, yang tidak mesti diikut itu yang diikut. Jadi dalam diri Rasulullah itu ada 3 hal. Pertama, itu Rasulullah sebagai manusia biasa. Itu dalam Al-Quran, akhir surat Al-Kahfi disampaikan, Qul innama anna basyarum mislukum. Katakanlah, wahai Muhammad, adalah manusia seperti kamu. Itu dimisi Rasulullah sebagai manusia. Itu sebagai Muhammadnya barangkali. Kemudian ada pada diri Rasulullah itu dimensi kerasulannya. Wahyu yang beliau bawa, sunnah yang beliau tinggalkan, itu mesti diikut. Kemudian yang ketiga pada diri Rasul itu, kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul, itu tidak boleh diikut. Itu Rasul dan keluarganya tidak boleh menerima zakat, Rasul dan keluarganya tidak boleh menerima sedekah, Rasul boleh beristri lebih dari 4, itu khususiat, kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul. Itu tidak boleh diikut. Nah, sekarang banyak orang yang sangat kuat mengikut Rasul itu dari sisi tabiat Rasul sebagai manusia biasa. Sandal Rasul, kemudian cara jalan Rasul, itu boleh itu boleh diikut, boleh, karena yang dimakan Rasul itu korma, tentu ya 3 jam. Kita makan bubuk putih itu tidak mungkin 3 jari. Nah, seperti itu. Jadi mengikut itu kita pilih-pilih. Ada dimensinya wahyu atau sunnah beliau. Ada yang boleh diikut, boleh tidak, itu suka-suka kita. Batuknya Rasul, lenggeknya sekian, itu boleh diikut, boleh tidak. Terus ada lagi gaya jalan Rasul, boleh diikut, boleh tidak. Jadi yang akan kita ikut dari Rasul itu bagaimana dia bertauhid,
bagaimana dia beribadah, bagaimana dia bersikap, berakhlak kepada Allah ataupun kepada manusia. Jadi kajian kita ini pada malam hari ini yang fikih ibadah. Bagaimana ibadah? Kita lihat dulu dari segi ta'rifnya dulu, hadnya dulu. Fikih itu pemahaman yang mendalam. Jadi bagi peserta Zoom yang hari ini yang background-nya, latar belakangnya tamat Arabic, itu sudah bisa kita yakini pengetahuannya tentang agama itu sudah mendalam. Itu namanya fikih. Fikih itu pemahaman yang mendalam. Kalau paham saja itu biasa. Itu namanya paham, pahmu. Kalau fikih itu lebih mendalam. Artinya lebih mendalam itu dia tahu bagaimana hukum itu ditetapkan, bagaimana ilat hukum, bagaimana makasidnya, itu sudah makanan anak Arabic. Itu dari segi fikihnya. Kemudian dari segi ibadah itu apa? Ibadah itu adalah masdar sinai, itu pengabdian, pengkhidmatan kita. Itu dari segi ibadah. Ya, ada yang menerjemahkan, mendefinisikan ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali zahirati wal batinati. Jadi ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup bagi semua apa yang Allah redai dan Allah cintai berupa perkataan, perbuatan, zahir atau batin. Jadi itu makna ibadah. Yang perlu kita renungkan, apakah yang kita kerjakan selama ini sudah termasuk enggak dalam definisi ibadah yang disebutkan tadi? Satu nama yang mencakup likulli ma yuhibbullahu wa yardahu, bagi semua apa yang diredai oleh Allah dan dicintai oleh Allah dari perkataan, perbuatan, zahir atau batin. Kita WA sampai 1 jam atau 2 jam kita tahan baca WA. Kita salat ekspres, cepat. Kita lihat dengan definisi tadi. Redakah Allah dengan salat yang kita lakukan itu? Cintakah Allah dengan amalan kita seperti itu? Ini satu pertanyaan yang mendalam ini. Ini usianya sudah ada yang 14 tahun ya, 14 tabali ya, 40, 41, udah mulai kepala 4, 45. Usia 45 salatnya masih seperti itu, cintakah Allah dengan kita? Ini pemikiran. Allah sudah curahkan sayangnya kepada kita. Allah sudah
lindungi kita, sudah kepada kita oksigen gratis. Kalau hari ini masih bahasa Inggrisnya masih bahasa repehan. Apa itu moderator? Maknanya bahasa repehan itu? Bahasa lemak. Oh, masih Ya, kacau, masih ya masih basic. kacau. Basic. Redakah Allah dengan amalan kita itu? Cintakah Allah dengan amalan kita itu? Ada amalan perkataan. Oh, di dalam salat kan ada perkataan yang kita katakan itu tanpa ada makna. Cintakah Allah itu? Apa kita tidak menipu-nipu Allah dalam salat kita? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Betul itu. Kita membesarkan Allah dan memuji Allah itu dalam hidup kita banyak-banyak. Betul itu. Reda Allah dengan kita mengatakan seperti itu, sebetulnya itu tidak terjadi. Kapan kita memuji Allah, membesarkan Allah itu banyak-banyak itu? Kabira walhamdulillahi katsira. Kapan? Rapat saja kita pending, kita delay salat kita. Takut ditinggalkan pesawat saja kita delay salat kita. Jadi ini perlu kita renungkan. Redakah Allah dengan ibadah kita seperti itu? Itu akwal. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut taibatu lillah, dari kecil hafal oleh kita. Tapi kehilangan makna dalam hidup kita. Apa makna at-tahiyyatul itu? Apa yang kita baca itu betul-betul jadi pakaian hidup kita? Jadi ini menarik, ini kajian fikih ibadah itu menarik. Karena kita tidak hanya mengaji seputar ilmiahnya, tapi sudah kita perhitungkan sisi-sisi rohani kita, sisi-sisi batiniahnya. Kita mengucapkan at-tahiyat tetapi tidak nampak dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti apa bedanya bacaan kita, akwal kita itu dengan beo? Beo bisa juga assalamualaikum. Beo itu bisa juga datang orang ke rumah assalamualaikum. Tapi pahamkah beo itu makna assalamualaikum itu? At-tahiyat. Buka kaji Parabe kembali. Ini tokoh-tokoh Nausaraf. Ambo Takana, jago-jago Nausaraf. Rita Elpianti dulu jago Nausaraf tu. Bu Hakim Suspawati jago Nausaraf itu dulu. Aku hadir Nefi Merah jago Nausaraf dulu. Ismet Sabar, Ustadz Ismet, Sarul Ismet. Itu jago-jago Nausaraf, Melvita. Ini yang hadir-hadir itu. Tapi aplikatif apa enggak sekarang? Jadi kita coba aplikatif. At-tahiyat. Tahiyat itu jamak. Enggak at-tahiyat ya. At-tah ya. Kalau at-tah itu berarti dia orang nampi bareh di rumah itu. At-tah itu lawan dari padi. At-tah. Dia jamak at-tahiyatu. Jamak pakai alif lam. Bu Hakim. Apa gerangan itu jamak pakai alif lam. Jawab yang paling gampang kalau pertanyaan itu forget, lupa, tidak takana. Itu paling gampang lah. Kalau di usia 45 itu masih diizinkan lah menjawab itu. Jamak pakai alif lam, faedahnya apa? Faedahnya umum. Itu baru tekanan. Oh iya Ustaz, bukan nyebut umum tadi itu tapi lupa. Jadi segala bentuk penghormatan, apresiasi, penghargaan itu milik Allah. Allah membiayai dengan benar,
maka dia dihormati pada kehidupan kita melalui cuma kita bahaya dalam salat wajib, tetapi bacaan kita itu apa namanya itu dalam Parabe Gonwi Zewin, apa itu moderator Gonwi Zewin itu Berlalu oleh angin. berkesan, berlalu tidak berkesan. Jadi seperti itu. Diambil angin, melusuh masuk Parabe itu Sen. Masuk apa itu? Tidak nyangkut. Jadi, jadi redakah Allah dengan bacaan kita seperti itu? Oleh sebab itu, dari segi pemahaman ibadah itu perlu kita tingkatkan apa yang kita baca itu tidak hanya vokal, tidak melafatkan, tetapi keluar dari getaran hati, getaran jiwa kita. Itu akwal wa af'al. Apa yang kita lakukan di dalam ibadah kita itu banyak perbuatan-perbuatan. Ada dia perbuatannya itu berudu, ada dia mendoa, angkat tangan, menghadap ke langit. Itu perbuatan. Redakah Allah dengan perbuatan kita seperti itu? Kita ruku seperti orang malas, sujud kehilangan maknanya, berdirinya nampak berdirinya itu cuek. Itu dalam batal Allah dengan kita seperti itu. Nah, itu zahirati yang zahir. Yang zahir, yang nampak-nampak. Jadi kerja kita yang nampak-nampak itu yang zahir. Batinati, yang batin. Yang batin. Hati. Jadi ibadahnya hanya ibadah zahir, tapi sudah mencakup dia ibadah batinah. Ikan terpesapu mati, jadi akhirnya trimnya kotor. Lagi belum terawat. Dan pengambutan Mood ya. Siapa? Ini udah siap timnya ya? Siapa tahu? Oppo A9 itu siapa itu yang? Siapa? Iya, Oh, oke. Henry, mohon Henry ya, oke. Lanjut Ustadz. Oke, makasih. Jadi perbuatan kita zahirati wal batinati. Batinati itu suasana jiwa kita. Allahu Akbar. Betul kita ketika itu membesarkan Allah, menganggap selain urusan Allah itu bagi kita kecil. Nah, itu persoalan definisi ibadah baru sudah panjang. Kemudian kita masuk rukun ibadah. Ya, rukun ibadah. Kalau dulu di Parabe barangkali kita tidak sempat mengkaji rukun ibadah itu, karena rukun ibadah itu sudah mencakup dia gabungan antara ibadah itu fikih itu dengan tasawuf. Jadi bagi peserta Zoom yang ingin mendalami bagaimana ibadah digabung dengan aspek-aspek ketasawufan itu, baca aja buku Marakil Ubudiyah. Marakil Ubudiyah itu adalah mengisi ibadah itu dengan nilai-nilai tasawuf itu. Kalau dulu yang belajar rukun salat, rukun wudu, rukun segala rukun-rukun,
Nah, sekarang rukun ibadah. Di dalam beribadah itu ada rukun, paling tidak 3 rukun ibadah itu. Satu, dalam ibadah itu ada namanya mahabbatullah. Ibadah itu dilakukan dengan cinta kepada Allah. Jadi kita berwudu, bagaimana wudu kita itu? Cinta kepada Allah, kita akan menghadap zat yang maha suci, yang maha bersih, yang maha agung, yang maha berkuasa, maka kita sempurnakan wudu kita. Kita sempurnakan wudu. Mohon maaf, orang salat tetapi bersucinya, wudunya tidak beres. Ini minta tolong ini bagi yang ibu-ibu yang hadir hari ini. Tolong ajarkan ke anak-anak muda itu, mungkin anak kita, adik-adik kita, bagaimana berwudu seorang perempuan. Ini suatu hal yang sering terjadi di lapangan. Anak-anak sekarang SMP, SMA itu keluar dari lokal, pergi berwudu langsung masuk masjid. Bagaimana seorang perempuan remaja, yang biasanya remaja itu jarang kering-kering itu, mesti ada yang keluar, apa keputihan, apa lendir, apa macam-macam itu, dia langsung salat. Sementara pakaiannya masih pakaian yang dari lokal itu. Itu enggak masuk. Dia tawaf, dia salat, salatnya bagus, tapi tidak dalam keadaan yang layak karena dia tidak suci. Tidak suci. Kainnya tidak suci. Kenapa? Karena mungkin keputihan keluar. Ini urusan penting ini untuk kita sampaikan kepada anak-anak gadis, anak-anak remaja kita. Gimana salat? Gimana salatnya? Jadi kenapa kita harus bersuci? Batin kita menjawab, saya harus bersih-bersih karena saya akan menghadap zat yang maha bersih. Nah, itu sudah masuk dia kepada nilai-nilai sufi itu. Orang-orang dahulu itu memang kainnya diganti. Nah, ini lu sampaikan kepada, ya tolong periksa mana yang keputihan, mana yang keringat. Kalau keringat dia oke, tidak jadi masalah. Tapi kalau keputihan tidak boleh dipakai. Ganti kainnya, berwudu, bersihkan. Nah, jadi itu salah satu ibadah zahir batin, tidak hanya zahirnya, batinnya. Bagaimana kita menghadap Allah dalam keadaan seperti itu. Untuk laki-laki yang penting dalam ibadah itu, bagaimana perasaan kita salat pakai baju kaos. Menghadap gubernur mungkin pakai baju kaos. Tidak. Menghadap raja di raja langit dan bumi, kita pakai baju kaos. Ini terlalu pelecehan itu. Ada yang salat pakai training. Ini pelecehan. Ada yang salat pakai lepis. Nah, jangan kita tanya dari segi fikihnya saja, tapi tanya dari segi batinah, raso. Nah, itu raso itu perlu dikanak-kanak beliau. Raso di pariso dibawa turun. Itu nanti ketua menjalihan tu, hubungannya raso dibawa naik, pariso dibawa turun. Kama raso tu naik, kama pariso tu turun. Seperti itu. Jadi itu, salat pakai baju kaos, salat pakai training. Kalau yang perempuan, bagaimana rasanya tuh? Salat maghrib dari dapur, sedangkan azan, terus
pakaian masih pakaian daster dapur, baun bawang, baun tungku, ambil telaku, sampai ke masaji. Baraso. Ibadah itu yang akan kita persembahkan kepada Allah. Kemudian kita minta pula surga kepada Allah. Ya Allah, masukkan hamba dalam surga. Ibadah apa itu? Jadi ada bukunya namanya Marakil Ubudiyah. Jenjang ibadah. Dimiliki, coba-coba menterjemah kembali. Ya, kita betulin ibadah kita. Kita tidak terjebak dengan ibadah orang. Karena sekarang banyak guru, banyak ilmu. Kalau kita diskusi tentang ibadah orang, yang akan timbul adalah pertengkaran, salah menyalahkan. Kemungkinan semua yang kita pertengkaran itu semuanya betul. Karena semuanya mungkin pakai dasar. Karena Rasulullah itu beribadah namanya ada tanawu fil ibadah. Ada variasi. Rasulullah satu ketika ibadahnya seperti ini. Satu ketika seperti ini. Itu bukan khilafiyah. Kalau khilafiyah itu berbeda pandangan. Kalau ini tanawu. Tanawu itu adalah variasi dalam beribadah. Semuanya pakai dalil. Karena mungkin di satu tempat Rasul tasyahud tangannya begini, di tempat lain begini. Yang melihat satu sisi, dia sudah pakai itu. Seperti orang buta memegang gajah. Kata yang megang kakinya, gajah itu adalah sesuatu yang besar seperti tonggak. Yang megang telinganya sesuatu yang luas, tipis seperti kipas. Kita sekarang banyak sibuk bertengkar persoalan itu. Sehingga terkotak-kotaklah, kafir mengkafirkan. Padahal sesuatu yang kita pertengkarkan itu kalau kita mengerti fikih ibadah, semuanya yes, oke. Seperti itu. Jadi kalau orang ahli ibadah itu, dia tidak sibuk dengan ibadah orang lain, dia sibuk dengan ibadah dia sendiri, dia benahi ibadahnya, bagaimana ibadah itu mencakup aqwalun wa af'alun, zahiratu wa batinatu. Perkataan, perbuatan, zahir atau batin. Itu. Jadi dikaji kembali salat, wudu, puasa. Nah, kalau zakat, haji tidak semua orang. Nah, tidak semua orang bisa berzakat, tidak semua orang bisa haji. Kalau salat, tasyahud, puasa, semua orang bisa. Yang tiga hal itulah yang akan kita sempurnakan dalam kehidupan kita. Ada yang menarik, Rasulullah itu mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun yusalluna wa hum la yusallun. Nanti akan datang kepada umat suatu masa mereka salat tetapi sebetulnya mereka belum salat. Nah, kayaknya mereka salat tapi sebetulnya mereka tidak salat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bukan kita yang dimaksud oleh Rasulullah itu, mudah-mudahan yang lain. Bukan kita. Itu yang pertama rukun ibadah. Yes. Itu yang pertama rukun ibadah itu mahabbatullah. Mahabbatullah itu saya rasa ketika kita beribadah itu ada rasa cinta. Kalau diibaratkan untuk generasi milenial, kalau amalan dilakukan dengan rasa cinta, kira-kira bagaimana suasana amalan itu? Nikmat. Lebih terasa. Nyaman. Iya. Taraso. Sehingga Nabi mengatakan, satu hadis Nabi itu, waja'altu qurrata aini fi salat. Aku menjadikan penyejuk jiwa di dalam salat itu. Jadi bagi Rasulullah, komentar Rasulullah yang menarik untuk kita renungkan, waja'altu qurrata aini fi salati. Jadikan salatku itu sebagai penyejuk jiwa. Stres, persoalan yang berat
di dalam pekerjaan, dalam kehidupan, ketika dibawa salat, persoalan itu jadi hilang. Jadi itu salat menjadi penyejuk jiwa itu. Nah, itu syuur rasa. Jadi mahabbatullah itu muncul dalam setiap ibadah, mahabbatullah, ta'zimullah. Nah, ta'zimullah itu mengagungkan Allah, kemudian syukur kepada Allah. Jadi ada pertanyaan, mudah-mudahan terjawab saja langsung dalam kesempatan ini. Kenapa ada syariat fikih itu? Nah, kenapa ada syariat fikih itu bagi seorang mukallaf? Apakah ada untungnya bagi Allah? Tidak. Syariat itu menanam takzim, rasa syukur, rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dengan Allah 5 kali semalam. Ini gambaran Sol. Coba dihidupkan suaranya sebentar. Oke. Kalau Sol kenal dengan seorang perempuan, Sol itu sayang kepada perempuan itu. Bertemu 5 kali sehari semalam. Apelnya. Terus ketika Sol berbicara dengan dia cuek saja. Dia mengucapnya sambil santai-santai, tidak acuh saja, tidak serius. Kira-kira Sol apakan perempuan itu? Tinggal Anjali. Tinggal Anjali. Oke. Baik. Di Cempaan. Nah, ini gambaran simpel aja. Tinggal Anjali. Kita sayang, kita disayang oleh Allah, rezeki diberi oleh Allah, kesehatan kita salat, tidak ada rasa kita, rasa mengagungkan Tuhan, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa syukur, tidak ada. Bagaimana? Untung Allah itu Maha Penyayang, kita masih dibantu oleh Allah. Si Sol tadi tegas katakan campaan sele. Bertemu 5 kali sehari semalam. Kemudian awallah magiah, beli pulsa, beli paket, beli bare. Tiko ditanya dia santai saja, dia ngomong tidak serius. Bagaimana rasanya itu? Kita dengan Allah. Itu namanya syuur. Itu rukun pertama dalam ibadah itu. Wudhu juga asalan. Coba lihat bagaimana orang berwudhu sekarang. Rasul mengatakan, man yatawadda falyamdud. Itu hadis Rasul. Siapa yang berwudu, maka hendaklah dia berkumur-kumur. Itu jelas hadis Rasul itu. Tapi coba lihat gaya orang berkumur-kumur sekarang. Apa yang dilakukan orang berkumur-kumur itu? Pelecehan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul. Dia berkumur-kumur seperti orang basuh cetok saja. Disuruh ada Rasul tapi dikerjakan dengan acak itu. Acak. Itu kumur-kumur namanya atau basuh cetok itu. Itu basuh cetok itu. Yang Allah inginkan itu kumur-kumur. Bagaimana berkumur-kumur itu? Kumur-kumur itu masukkan ia ke dalam, di barasihan bagian tenggorokan, bagian rongga mulut. Sambil kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah mulutku ini zikir, dan mudahkanlah mulutku ini membaca Quran, sampai ke tenggorokan kalau dalam keadaan tidak puasa. Kalau dalam keadaan puasa, hanya sampai di rongga mulut, disemburkan lagi keluar. Itulah yang dikatakan mad-madah. Tapi lakukan tidak dalam setiap berwudu itu. Kita sering anggap enteng. Dulu
guru fikih kelas 1 itu ngajarkan taklilu asabil yadaini wa rijlaini. Itu taklilu yadaini wa rijlaini. Ada enggak orang lakukan sekarang itu taklilu yadaini wa rijlaini itu? Jarang. Paling ini kan ke keran begini kan sudah selesai. Berarti kita beramal tidak dengan syuur. Rasa kita beramal itu tidak ada. Kita beramal ini mungkin karena kita cenderung ke fikih. Fikih itu orientasinya cukup rukun, cukup syarat sah, cukup rukun, tidak cukup syarat tidak sah. Itu fikih orientasi fikih. Orang yang sudah meningkat ibadahnya itu orientasinya bukan fikih, sempurna atau tidak. Itu rukun yang pertama. Rukun ibadah yang pertama mahabbatullah. Rukun ibadah yang kedua itu rajaullah. Ada harapan-harapan yang naik ke langit. Ketika ibadah itu ada harapan-harapan kita. Hati kita ini bergelora wa ya'lamu ma fis sudur. Ketika kita basuh tangan dalam wudu itu harapan kita Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Itu waktu basuh tangan belum berwudu itu. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Mohon ya Allah. Kalau orang lebih dekat dengan Allah itu dia lebih berbisik lagi. Ya Allah, saya mohon ya Allah. Tangan saya ini membawa keberkahan ya Allah. Jangan tangan saya ini membawa kerusakan ya Allah. Ada tangan orang itu yang membawa kerusakan, ada disuruh cuci piring, pecah piring itu. Dibawanya kerja, dibawa kerja tidak selesai kerja itu. Dibawa bertanam bunga di halaman rumah, mati bunga itu. Tangannya itu tidak berkah. Minta kepada Allah. Jadi ada raja. Raja itu harapan besar yang bergelora di hati kita yang kita mohonkan kepada Allah. Itu rukun ibadah yang kedua. Kemudian rukun ibadah yang ketiga, khaufullah. Ada kekhawatiran, kecemasan di dalam hidupnya. Jangan wudu saya tidak sempurna. Jangan-jangan salat saya tidak sempurna. Dia khawatir, jangan-jangan seperti ini. Oleh sebab itu, orang yang ada khaufullah itu dalam salat, sesudah assalamualaikum, dia belum bergerak. Dia belum bergerak, dia masih di tempat duduknya, di sajadahnya itu, dia masih terhubung dengan Allah. Apa yang dia minta? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Mungkin salat saya tadi tidak bagus ya Allah. Mungkin sujud saya tadi tidak bagus ya Allah. Mungkin bacaan saya tadi tidak bagus ya Allah. Maafkan ya Allah. Baca dulu 3 kali. Jadi rugilah orang sesudah salat, assalamualaikum ke kanan dan ke kiri dia berdiri, rugi. Karena ketika kita berpaling, Allah sudah berpaling pula dari kita. Seperti kata Rasul kepada Aisyah itu, hati-hatilah kamu copetan iblis dalam salat. Bagaimana copetan iblis dalam salat itu? Ketika engkau menghadap Allah, Allah menghadap kepada kita. Ketika kita berpaling, Allah tinggalkan kita. Allah tinggalkan kita ini. Orang ini mohon, tapi dia berpaling. Allah tinggalkan kita. Bagaimana perasaan hati kita? Kau balik. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Apa maknanya itu raso dibawa naik, pareso dibawa turun? Kalau ada raso dibawa naik, pareso dibawa turun, sesudah
salat itu kita mesti minta ampun kepada Allah karena tidak ada jaminan mata kita sudah berpaling. Agak sebentar mungkin mata kita berpaling. Kadang nampak baju kawan di muka, ada tulisannya Manchester United. Wah, aku penggemar Manchester United, bukan penggemar Juventus. Dalam salat baca lihat merek baju orang itu. Jadi yang laki-laki jangan salat pakai kaos yang ada mereknya, mesti dibaca oleh orang di belakang. Sesaleh apapun orang salat di belakang itu mesti baca itu. Jamin itu. Kalau anda percaya, kalau tidak dibaca oleh orang belakang itu, boleh ambo dituntut itu ke pengadilan. Itu jaminannya. Kalau ada orang salat di muka, bajunya merek, apa kaos bola, apa itu kaos macam-macam, mesti dibaca oleh orang di belakang itu. Itu. Takut kita salat kita itu tidak diterima, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Rukun ibadah yang ketiga itu ada rasa salat kita tidak. Tiga hal itu rukun ibadah. Orang yang menikmati ibadah itu orang yang berada di antara takut, harap, cinta, maka ibadahnya itu terasa nikmat. Ada tiga hal itu. Takut, harap, cinta. Kamu jawab macam lihat main bola. Kalau tidak tahu siapa main bola, kita lihat TV yang main bola. Tidak tahu aja siapa main bola. Pokoknya ada orang main bola, cip pakaian putih, cip pakaian hitam. Entah mah yang main itu kita tidak tahu. Asik tidak nontonnya itu. Kita nonton tidak asik. Karena tidak ada harapan kita. Tapi yang main bola di TV itu kita lihat kesebelasan Sumatera Talib Parabe melawan kesebelasan Brazil. Ada tidak harapan, ketakutan, kecintaan kita? Yang tiga itu ada. Wah, harap Parabe itu menciptakan gol. Ketika bola dibawa oleh pemain Brazil ke arah Parabe, itu cameh. Khawatir jangan gol. Iya. Ya. Oke. Itu apa ya? Henry yang hidupnya itu. Henry, mohon di mute. Oke. Kenapa permainan itu jadi menarik dia? Karena ada harap, ada khawatir, ada cinta. Parabe diharapkan menang. Kalau Parabe lagi diserang oleh Brazil, kita cemas. Hidup ibadah apapun akan terasa bermakna ketika ada raja dan khauf. Barangkali pengantarnya sudah terlalu banyak, moderator. Mungkin kita lebih banyak diskusi. Itu barangkali. Syukran. Masalamah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya Deswandi yang telah sudi memberikan pengantar mengenai fikih ibadah ini. Sebenarnya sangat susah bagi kami untuk menghentikan Buya dari membicarakan mengenai fikih ibadah. Jadi masih ingin taruh madanga kalau Buya mengecek. Tapi mungkin karena kita terbatas waktu, karena kemungkinan waktu kita hanya sampai jam berapa nih? Pak Sarul Ismet, Pak Ruzi, sampai jam 10 apa sampai jam 11? Mungkin sekitar jam segitu Buya. Kemarin kami sudah memberikan pertanyaan kepada Buya, apakah mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang sudah terjawab. Mungkin pada sesi kedua ini Buya kami harapkan untuk bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman pada minggu sebelumnya. Mungkin saya bacakan ya Buya.
Atau Nah, Buya ini akan ada nih. Ada nih, silakan. ada nih. Pertanyaannya ada nih. Oke. Silakan Buya boleh menjawabnya secara langsung. Baik, Karena Bunda ini supaya lebih cepat. Karena ada pertanyaan yang langsung ya, pertanyaan tertulis. Yang pertama itu sudah terjawab tadi. Diberi beban dengan ibadah. Nah, apa tujuan ibadah tersebut? Ya, tujuan ibadah itu adalah bagaimana manusia itu mendekat kepada Raja di Raja langit dan bumi, bukan untuk Allah, kegunaannya untuk kita. Sebumi ini orang tidak salat, bagi Allah tidak ada ruginya itu. Berdoa orang sebumi ini, menyembah Allah orang sebumi ini, bagi Allah tidak akan ada untungnya itu. Jadi Allah tetapkan ibadah itu bagaimana manusia itu bisa connect dengan Allah, dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua ini yang menarik, bagaimana berbohong kepada istri kepada suami. Ini menarik juga ini, karena banyak istri-istri berbohong. Ya itu dokter. Mungkin banyak sekarang istri berbohong kepada suami. Nah, tapi Kemungkinan dengan begitu. ilat, Kemungkinan begitu banyak juga Buya. mungkin, atau suami berbohong kepada istri. Nah, sebaliknya. Kalau dia jujur, terjadi kericuhan. Kalau orang fikih itu kan jago cari celah-celah hukum. Dia carilah, ada namanya dusta suci. Ini hebat ini. Dusta Istilahnya suci white liars itu Buya, white liars. Berbohong putih. Berbohong white, ya. White Berbohong dusta suci. Dusta suci. Itu pedoman kepada Nabi Ibrahim yang memakaikan tauriah dalam bahasa Balaghah itu. Tauriah itu dia maksudkan makna jauh, dia paham orang mana dekat. Sebenarnya dia niatnya dusta, tapi dia pakai kata bersayap itu. Misalkan dia jalan dengan seorang perempuan, siapa ini? Dia saudara saya. Dia saudara saya. Yang dia maksud itu saudara sekandung. Yang dia maksud saudara seagama. Yang dipahami orang saudara kandung. Oh, saudara kandung. Tafadhal, silakan. Itu bohong suci itu. Dalam tasawuf tidak ada istilah bohong yang suci itu. Jujur. Jadi seperti itu. Kemudian nomor 3, apa hubungan fikih dengan tasawuf? Mohon maaf Buya, boleh share screen kalian ya Buya. Silakan Buya menjawab langsung sambil share screen. Bagaimana hubungan antara fikih dengan tasawuf? Fikih itu sisi amalnya, oke. Fikih itu sisi zahirnya. Tasawuf itu sisi dalamnya. Ini hebat ini. Kita salat secara fikih, artinya badan kita sudah ruku', sudah sujud, sudah baca, secara fikih kita sudah dikatakan salat. Tapi secara tasawuf, apa kita memang sudah merasakan kita berdiri di hadapan Allah? Belum. Berarti kita salatnya secara fikih, tidak secara tasawuf. Jadi orang fikih dengan orang tasawuf itu kan ada perbedaan. Memandang definisi salat saja sudah beda. Kalau orang fikih itu as-salatu aqwalun wa af'alun muftatahatu bitakbir wa muktatamatun bitaslim. Orang tasawuf enggak. Orang tasawuf salat itu tawajjuhu qalbi ilallah. Menghadap hati kepada Allah. Tapi kalau orang tidak menghadap hatinya kepada Allah dalam salat, secara tasawuf salatnya
tidak mengena secara hadis. Seperti itulah kira-kira. Nomor 4, bagaimana hukum melaksanakan amal untuk keluarga yang sudah meninggal? Maaf Buya, di sini ada pertanyaan lanjutannya. Sah dengan apa di sini ya? Menurut fikih dengan sah batal menurut tasawuf. Jadi kalau tidak memakai tasawuf, apakah batal sholatnya Buya? Salatnya tidak batal, tapi hanbar. Jadi apa bahasa Hambar. Indonesia itu? Hambar. Apa itu? Hamba. Hamba. Nggak Ya. beraso. Nggak Tidak beraso. beraso. Ya kalau hamba, moderator bikin untuk suaminya bubur kacang hijau hamba, kira-kira bah, itu tidak dapat apresiasi, tidak dapat pujian, tidak dapat hadiah. Jadi kalau kerja kita itu hamba sekadar cukup sah saja, tidak dapat pujian, tidak dapat piagam, tidak dapat hadiah. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu kita mesti di usia 45 itu sudah mulai mengisi ibadahnya itu dengan nilai-nilai tasawuf itu. Tidak tasawuf lah sekali, tidak tasawuf banyak-banyak mana. Tapi tetap sah ya Buya? Tapi tetap sah ya? Orientasi fikih itu sah atau batal itu aja. Cukup rukun, cukup syarat, sah. Sah. Oke. Ya. Jadi orang fikih itu cerdik itu. Orang fikih itu cerdik. Dia hanya mempertimbangkan cukup rukun, cukup syarat, sah. Orang tasawuf itu dia lihat dari sisi dalam itu. Ada enggak khusyuk? Khusyuk itu hati. Ada enggak khudu'? Nah, kan ada dua tuh, khudu' dan khusyuk. Khudu' itu anggota. Khudu' itu adalah anggota, sikap tangan kita, berdiri kita ketika di hadapan Allah itu nampak tunduk anggota kita itu namanya khudu'. Khudu' itu urusannya anggota, khusyuk itu urusannya hati. Jadi salat yang bagus itu khudu'u wal khusyu'u. Jadi kalau banyak urusan melo-melo antalakuang, banyak urusan gata, banyak urusan ikut, tanda anggotanya tidak tunduk. Oke, kemudian bagaimana amal untuk keluarga yang sudah meninggal dunia? Ya. Amal untuk keluarga yang sudah meninggal dunia itu boleh. Karena ada orang yang bertanya ketika Nabi haji, apakah cara saya beramal untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Nabi menjawab, hajilah kamu untuk kamu dan sedekah untuk orang yang sudah meninggal itu. Jadi boleh. Kalau kajinya bukan anak parabe, ini kan anak parabe sudah kajinya ada dasar ini. Kaji untuk awak semua awak. Ini agak beda nih kaji awak semua awak. Kalau kaji awak semua awak, salat untuk orang yang sudah meninggal dunia itu kita kerjakan boleh. Salat kita 2 rakaat untuk orang tua kita boleh. Itu kaji parabe. Kalau di Pariaman itu kan ada namanya salat baraha. Itu jangan di-publish ini, jangan untuk umum ini. Ada salat baraha itu di Pariaman pernah. Aduh, yang dari Pariaman. I'm sorry, Bu Hakim dari Solo. Henry dari mana, Henry? Pekumbuh, Kamang. Ismet Sabar. Aan. Aan dari mana, Aan? Bengkulu. Bu ya. Oh, Bengkulu, ya. Jauh. Ya. Di Pariaman ada salat untuk Syekh Burhanuddin, untuk gurunya. Sayang dia ke gurunya itu dia sudah salat. Dia salat 2 rakaat. Sengaja aku salat untuk Syekh Burhanuddin. Seperti itu. Jadi ini bukan
untuk diperdebatkan